Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dengan NIM 2012302227. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yang berjudul lafaz dari segi kandungan maknanya, yaitu am, kas, dan taksis dalam kajian usul fikih. Materi ini sangat penting karena dalam memahami Al-Quran dan hadis kita tidak cukup hanya mengetahui arti satu ayat atau hadis, tetapi juga harus memahami bagaimana makna lafaz tersebut digunakan. Dengan memahami kandungan makna suatu lafaz, seorang muslim dapat mengetahui apakah suatu hukum berlaku secara umum kepada semua orang atau hanya berlaku kepada orang-orang tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai lafaz am, kas, dan taksis menjadi salah satu pembahasan pokok dalam ilmu usul fikih. Nah, lafaz dari segi kandungan maknanya. Pada slide ini dijelaskan bahwa lafaz dari segi kandungan maknanya terdiri atas beberapa pembahasan, yaitu lafaz am, kas, mutlak, muqayyad, taksis, takyid, dan penunjukan hukum. Namun, pada presentasi ini saya akan lebih memfokuskan pembahasan pada 3 materi utama, yaitu lafaz am, lafaz kas, dan taksis, karena ketiganya saling berkaitan dalam proses memahami dalil syariat. Mengapa pembahasan ini penting? Karena di dalam Al-Quran dan hadis terdapat ayat maupun hadis yang redaksinya bersifat umum, tetapi pada dalil lain terdapat penjelasan yang membatasi atau mengkhususkan makna tersebut. Jika seseorang tidak memahami konsep ini, maka ia dapat salah dalam memahami hukum Islam. Sebagai contoh, ada ayat yang memerintahkan sesuatu kepada seluruh kaum muslimin, tetapi ternyata terdapat hadis yang menjelaskan bahwa perintah tersebut hanya berlaku pada kondisi tertentu. Oleh sebab itu, ilmu usul fikih mengajarkan cara memahami hubungan antara dalil sehingga hukum yang dihasilkan benar dan sesuai dengan maksud syariat. Nah, selain lafaz am, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lafaz am. Secara bahasa, kata am berarti umum atau menyeluruh. Sedangkan menurut istilah usul fikih, lafaz am adalah lafaz yang menunjukkan makna umum sehingga mencakup seluruh individu yang termasuk dalam cakupan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lafaz am. Secara bahasa, kata am berarti umum atau menyeluruh. Sedangkan menurut istilah usul fikih, lafaz am adalah lafaz yang menunjukkan makna umum sehingga mencakup seluruh individu yang termasuk dalam cakupan makna tersebut tanpa adanya pembatasan. Artinya, apabila suatu lafaz menggunakan bentuk umum, maka hukum yang terkandung di dalamnya berlaku kepada semua individu yang masuk ke dalam kategori tersebut, selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkan. Bentuk-bentuk lafaz am dalam usul fikih terdapat beberapa bentuk lafaz yang menunjukkan makna umum, di antaranya pertama, lafaz kullu. Kata ini berarti semua atau setiap sehingga menunjukkan keumuman. Contohnya adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ala kulla syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata kulli syai'in menunjukkan seluruh sesuatu tanpa kecuali. Kedua isim syarat seperti kata man yang berarti barang siapa. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang artinya barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Kata man menunjukkan seluruh manusia tanpa membedakan siapapun. Ketiga isim mausul seperti alladzina yang berarti orang-orang yang. Keempat, kata benda yang memakai alif lam yang menunjukkan jenis secara umum. Hukum lafaz am adalah berlaku kepada seluruh individu yang termasuk dalam cakupan makna lafaz tersebut selama belum ada dalil yang mengkhususkan. Oleh karena itu, para ulama tidak boleh langsung membatasi makna suatu ayat yang bersifat umum sebelum menemukan dalil lain yang memang menunjukkan adanya pengecualian.
Nah, selanjutnya itu ada lapas kas. Secara bahasa, kas berarti khusus, sedangkan menurut istilah usul fikih, lapas kas adalah lapas yang menunjukkan makna tertentu yang hanya berlaku pada satu individu atau kelompok tertentu. Berbeda dengan lapas am yang mencakup seluruh individu, lapas kas hanya ditujukan kepada objek tertentu sehingga cakupan hukumnya menjadi lebih terbatas. Misalnya, apabila suatu ayat menyebutkan kelompok tertentu, maka hukumnya tersebut hanya berlaku kepada kelompok itu saja. Penunjukan hukum lapas kas dalam usul fikih dijelaskan bahwa penunjukan lapas kas terhadap hukum bersifat qat'i, yaitu pasti dan jelas. Artinya, selama lapas tersebut tidak memiliki makna lain, maka hukum yang ditunjukkan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini berbeda dengan lapas umum yang terkadang masih membutuhkan penjelasan dari dalil lain. Nah, yang selanjutnya itu ada taksis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai taksis. Taksis merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting dalam usul fikih. Secara bahasa, taksis berarti penghususan. Sedangkan menurut istilah usul fikih, taksis adalah mengeluarkan sebagian individu dari cakupan lapas yang bersifat umum berdasarkan adanya dalil yang lebih khusus. Dengan kata lain, suatu ayat atau hadis yang pada awalnya berlaku untuk semua orang kemudian dibatasi oleh dalil lain sehingga tidak berlaku kepada seluruh individu. Nah, jenis-jenis taksis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, taksis mutasil, yaitu penghususan yang terdapat dalam satu dalil yang sama. Misalnya terdapat kata illa sebagai bentuk pengecualian. Karena pengecualian berada dalam suatu kalimat, maka dimutasil. Yang kedua itu taksis munfasil, yaitu penghususan yang berasal dari dalil lain yang terpisah. Misalnya suatu ayat Al-Quran bersifat umum, kemudian terdapat hadis Nabi yang memberikan pengecualian terhadap makna ayat tersebut. Inilah yang disebut taksis munfasil. Dengan adanya taksis, para ulama dapat menggabungkan seluruh dalil sehingga tidak terjadi pertentangan antara ayat dan hadis. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai lafaz am, kas, dan taksis merupakan salah satu dasar penting dalam ilmu usul fikih. Lafaz am menunjukkan makna umum yang mencakup seluruh individu, lafaz kas menunjukkan makna khusus yang hanya berlaku pada individu atau kelompok tertentu. Sedangkan taksis merupakan proses pengususan lafaz yang bersifat umum berdasarkan dalil yang lebih khusus. Dengan memahami ketiga konsep tersebut, kita dapat mengetahui kapan suatu hukum berlaku secara umum dan kapan hukum tersebut memiliki pengecualian. Selain itu, pemahaman terhadap materi ini juga membantu para ulama dalam mengambil hukum Islam secara benar sehingga penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis tidak menyimpang dari tujuan syariat. Oleh karena itu, mempelajari lafaz am, kas, dan taksis sangat penting bagi setiap mahasiswa yang mempelajari ilmu usul fikih karena konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam proses istinbat atau pengalian hukum Islam dari dalil-dalil syariat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai lafaz dari segi kandungan maknanya, am, kas, dan taksis. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya memahami lafaz dalam Al-Quran dan hadis sehingga kita mampu mengambil hukum sesuai dengan maksud syariat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.